ibadah online sekolah minggu pada minggu ini. Minggu ini bersama Kakak Sarah, Kakak Tommy, dan Kakak Neng. Kita minggu ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian pembuka hari ini, Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk kami beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat kan? Pastinya masih dong. Yuk, posisinya masih berdiri. Kita akan nyanyi nyanyian pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya.
akan masuk dalam pelayanan persembahan. Yuk siapin persembahannya. Sambil persembahannya adik-adik jalankan, kita akan menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Doa persembahan akan dibawakan oleh Kakak Neng. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan layakkan kami untuk bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi Read Your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya pada sehat kan? Dan kita akan tetap terus sehat. Amin ya adik-adik ya. Hari ini kakak harus bersyukur sekali karena kakak dapat kesempatan lagi untuk membawakan firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Jadi sekarang coba kalau mau dengar firman Tuhan kita harus ngapain dulu sih? Berdoa. Betul, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kuasa-Mu saja Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kalau mau dengerin firman Tuhan, apa senjata paling pertama yang harus kita punya? Apa ayo? Betul, Alkitab. Nah sekarang
Alkitabnya dibuka di 1 Raja-Raja 3 ayat yang 6 sampai ayatnya yang ke-10. Aku ulang ya, 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kita bacanya bareng-bareng aja kali ini, oke? Alamat, perikop, isi, oke? 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 10. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Amin. Baik, hari ini kita mau belajar dari siapa tadi? Raja Salomo. Betul. Adik-adik kan di Alkitab sudah dibilang Raja Salomo ini anaknya siapa? Papanya juga adalah seorang raja. Siapakah ayahnya Salomo? Betul. Ayahnya Salomo adalah Raja Daud, adik-adik. Nah, yang menggantikan Raja Daud ini adalah si Raja Salomo. Tapi adik-adik, si Raja Salomo ini ragu-ragu adik-adik saat dia diangkat menjadi seorang raja. Dia ragu-ragu karena dia merasa bahwa aku ini masih sangat muda dan aku belum berpengalaman untuk memimpin bangsa yang sangat besar. Bangsa apa adik-adik? Bangsa Israel. Nah, disebut bangsa yang besar kenapa? Karena di dalamnya jumlah orang-orangnya, jumlah rakyatnya sangat banyak. Jadi dibilangnya bangsa yang besar. Nah, si Raja Salomo ini dipilih menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel itu adik-adik. Dia takut sekali, dia ragu. Tidak perlu Salomo deh, sekarang Kak Gores mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Siapa yang pernah diminta atau ditunjuk jadi pemimpin upacara di sekolah? Ayo, ada yang pernah? Atau siapa yang pernah ditunjuk jadi ketua kelas? Nah, adik-adik, pasti ada yang langsung berani. Hebat, tepuk tangan. Kak Gores salut deh kalau yang langsung berani. Ada juga yang masih ragu-ragu. Apa ya adik-adik? Apa yang adik-adik akan lakukan ketika adik-adik ragu-ragu? Apa ya? Apalagi ditunjuk jadi ketua kelas. Nah, itu yang akan kita pelajari, akan kita lihat dari si Raja Salomo adik-adik. Raja Salomo ini kan di tengah keraguan-raguannya, di tengah kekhawatirannya, di tengah ketakutannya dia menjadi seorang raja adik-adik. Dia tidak mengandalkan kekuatannya dia sendiri, tapi dia datang mengandalkan Tuhan. Dia mencari Tuhan, membawa korban persembahannya. Dia berdoa, dia curhat. Apa itu curhat? Curhat itu adalah mencurahkan isi hatinya, bahwa dia itu takut, dia itu gelisah, dia itu ragu-ragu jadi seorang raja. Dia ceritain semuanya sama Tuhan tentang apa yang dia rasakan. Nah adik-adik, Tuhan menampakkan diri ke Salomo lewat apa? Akhirnya Tuhan datang sama Salomo, menampakkan dirinya ke Salomo lewat sebuah mimpi adik-adik. Di mimpi itu Tuhan bilang, Salomo boleh minta apa aja. Boleh minta, silakan minta. Mintalah apa yang engkau kehendaki kuperbuat padamu adik-adik, kata Tuhan begitu. Wah, baik banget kan Tuhan. Salomo boleh minta apa aja sama Tuhan. Baik banget loh Tuhan itu.
Coba kalau adik-adik dibilang sama Tuhan boleh minta apa aja, mintanya pasti banyak banget kan. Tapi Raja Salomo enggak loh adik-adik. Raja Salomo ini padahal dia seorang raja ya, tapi dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta emas, dia tidak minta lahan yang luas. Dia hanya minta satu hal adik-adik. Dia memikirkan rakyatnya, dia hanya minta Tuhan berikan Salomo hikmat, kebijaksanaan. Apa itu Kak? Itu yang akan menuntun kita untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena adik-adik jadi seorang raja itu tidak mudah adik-adik. Sikap, keputusan Salomo itu akan berpengaruh ke orang-orang banyak, ke rakyatnya. Makanya dia minta Tuhan kasih dia hikmat supaya dia bisa jadi raja yang baik untuk rakyat-rakyatnya. Bayangin, Salomo aja gak mau mikirin dirinya dia sendiri loh. Dia mikirin orang lain. Dia peduli sama rakyatnya, makanya dia hanya minta hikmat sama Tuhan supaya dia bisa jadi raja yang baik, raja yang benar, raja yang peduli sama rakyat-rakyatnya. Keren kan? Itu yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana cara kita untuk berdoa yang baik dan benar adik-adik. Kita memang boleh minta apa aja sama Tuhan. Memang Tuhan gak larang kita mau minta. Apapun boleh kita minta lewat doa. Tapi adik-adik jangan lupa ketika kita berdoa, jangan lupa untuk mendoakan orang lain. Mendoakan mama papa, mendoakan kakak adik, mendoakan ibu guru, mendoakan teman-teman, atau ada teman-teman yang sakit, atau saudara-saudara yang sakit. Adik-adik pun harus mendoakan di dalam doa pribadi adik-adik gitu ya. Doain bangsa negara ya. Belajar untuk peduli terhadap sesama. Jadi saat berdoa tidak hanya berdoa untuk keinginan kita sendiri, tapi kita juga mau peduli terhadap sesama, mendoakan sesama kita, mendoakan orang-orang di sekitar kita lewat doa kita sehari-hari kepada siapa? Tuhan. Dan kakak gue pasti yakin Tuhan pasti akan selalu dengerin doa kita. Oke? Dan Kak Glo, kadang aku berdoa tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab. No adik-adik, bukan Tuhan tidak jawab ya. Kalau kalian berdoa udah lama tapi kira-kira kayak belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Tuhan dengar adik-adik. Tapi jawabannya itu kapan? Yang tahu waktu terbaiknya adalah hanya Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat kapan harus menjawab doa adik-adik. Jadi yang perlu adik-adik lakukan adalah tetap percaya, tetap bersabar menunggu jawaban doa ya. Dan jangan lupa nih Kak Glorious mau ingetin sekali lagi, jangan lupa peduli terhadap sesama, berdoain sesama kita, doain seluruh orang-orang di dunia ini, doain bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Belajar peduli itu lewat hal-hal kecil yaitu dengan mendoakan gitu ya adik-adik ya. Belajar berdoa dengan baik dan yang benar. Amin. Nah sekarang kita mau berdoa. Kita angkat tangannya, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang setia, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Hari ini kami sudah boleh belajar banyak hal Tuhan dari Raja Salomo. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk memiliki hati yang bijaksana, agar kami peduli terhadap orang lain di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Adik-adik, hafalan kita untuk minggu ini, berdoalah dengan segenap hatimu. Berdoalah dengan segenap hatimu. Berdoalah dengan segenap hatimu. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 Kata 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak
di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarlah nasihat, terimalah didikan supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik, untuk channel sekolah minggu ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.